sahabatku semuanya, apa kabarnya? Semuanya baik, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat selalu ya. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Markus 15 ayat 16 sampai 20. Markus 15 ayat 16 sampai 20. Silakan untuk dibuka Alkitabnya dan kita akan baca firman Tuhan ini. Buribka akan bacakan ya. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Pada hari ini Buribka akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan tentang Yesus diolok-olok ya. Nah, di ayat sebelumnya dikatakan ya, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di sini kita bisa melihat bersama-sama karena Pilatus ingin menyenangkan banyak orang sehingga dia rela membebaskan Barabas, dan kemudian Yesus disesahnya dan diserahkan untuk disalibkan. Aduh, menyedihkan sekali ya. Kita melihat bersama-sama dan pada akhirnya Yesus dicambuk dan diserahkan untuk disalibkan. Lalu para tentara atau serdadu memperlakukan Yesus seperti raja. Ya, mereka mengenakan pakaian ungu kepada Yesus, menaruh mahkota di kepalanya, tapi mahkota apa? Bukan mahkota raja ya, tetapi mahkota duri ditaruh di kepala Yesus. Kemudian mereka juga memberikan hormat dan memberikan salam kepadanya, serta bahkan ya mereka berlutut untuk menyembah Yesus atau untuk menyembahnya. Ini di ayat 17 sampai 18. Tetapi apakah semuanya itu dilakukan karena mereka benar-benar menghormati Yesus, benar-benar mengakui Yesus sebagai raja di atas segala raja? Ternyata tidak ya. Mereka melakukan semuanya itu bukan karena mereka menghormati Yesus, bukan karena mereka menghargai Yesus, tapi mereka melakukan semuanya itu sebagai bentuk olok-olok mereka kepada Yesus. Sangat menyedihkan sekali ya. Setelah memberikan salam, memberikan hormat kepada Yesus, mereka melakukan apa? Mereka memukul kepala Yesus, bahkan meludahinya. Menyedihkan ya. Ayat 19, adik-adik bisa melihatnya di situ ya. Kemudian setelah mereka mengolok-olok ke Yesus, mereka juga menanggalkan jubah ungu yang dikenakan oleh Yesus yang mereka pakaikan itu dan mengenakan pakaian Yesus lagi. Itulah yang terjadi. Dari cerita ini kita bisa bersama-sama belajar, meskipun sangat menyedihkan ya apa yang sudah Yesus alami dalam kehidupannya. Dia mengorbankan segalanya untuk siapa? Untuk kita semua, orang-orang yang berdosa. Ia rela menderita, ia rela dihina, ia rela diolok-olok, diludahi, dicaci maki, diberi mahkota duri yang pasti menyakitkan ya, sampai meleleh darahnya di pelipis Tuhan Yesus. Nah, sangat menyakitkan hal itu. Nah, adik-adik, bagaimana seandainya kita mengalami hal tersebut? Mungkin ada teman-teman kita yang mengolok-olok kita, ada teman-teman kita yang mencaci maki kita atau berbuat tidak adil pada kita. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan membalas mereka ya. Mereka mengolok-olok, kita ganti olok-olok mereka. Mereka menyakiti kita ganti menyakiti mereka. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini mengajarkan kita harus memiliki kasih kepada mereka. Kalau mereka berbuat tidak baik kepada kita doakan biar Tuhan yang mengubahkan mereka. Tuhan Yesus ketika diperlakukan tidak baik ya atas perlakuan orang-orang, tentara-tentara, serdadu-serdadu, diolok-olok, diludahi, dicaci maki, tapi Tuhan Yesus tidak membalasnya sama sekali. Dia tetap mengasihi mereka.
Demikian pula dengan kita, ketika ada teman yang mengolok-olok kita, ketika ada teman yang mungkin mencaci maki kita, mari kita tetap mengasihinya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa kepada kita semua ya. Kita belajar untuk mengasihi teman-teman kita, dan mari kita juga mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mengampuni dosa kita, Dia mengampuni segala kesalahan kita. Dan ketika kita melakukan satu kesalahan, cepatlah untuk bertobat, cepatlah untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Dia, Yesus, adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Dan mari kita beritakan kepada teman-teman kita, pada orang lain yang belum percaya kepadanya. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang mengingatkan kami, biarlah kami meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang mengasihi semua orang meskipun disakiti, meskipun diolok-olok, dicaci maki, namun Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Yesus tetap mengasihi mereka. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ketika kami mengalami hal-hal yang menyakitkan, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang lain yang memperlakukan kami tidak baik, karena Engkau sudah beri teladan yang baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah hidup kami, dan biarlah kami akan terus menaruh percaya kami kepada Tuhan, karena Allah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Beri kemampuan kepada kami, beri keberanian kepada kami untuk bersaksi kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.